Penataan ruang itu mencakup perencanaan tata ruang, bagaimana dia dimanfaatkan, dan bagaimana dia dikendalikan supaya berkembang ke arah yang diinginkan. Karena kecenderungan untuk berkembang ke arah yang tidak diinginkan juga terjadi kan. Tapi tadi yang Pak Erwin bilang, selalu tidak sesuai gitu ya Pak ya. Oke, salam jumpa dalam channel Ray Insight. Salam Properti. Sebelah saya ada Bapak Erwin Fahmi. Beliau adalah Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Konsentrasi Pengembangan Kota dan Real Estate ya Pak. Oke. Sebelahnya ada, katanya dipanggilnya Bu Mei aja. Lengkapnya Meriana. Gitu. Beliau Program Studi Perencanaan Kota dan Real Estate, dan keduanya dari Universitas Tarumanegara. Sebelah saya ada Bro Reno. Silakan Bro. Ya, jadi ini sesi kedua ya di Insight ya. Kita hari ini topiknya adalah tentang urban planning. Nah. Banyak yang awam nih, karena saya jujur aja baru tahu urban planning waktu masuk di Ray, tapi itu 7 tahun lalu. Jadi semenjak itu di VIAPSI banyaknya ngobrol tentang urban planning. Ternyata development itu ya lebih luas dari cuman bangun rumah yang bagus dan keren aja gitu. Jadi nggak sekedar Senin naik gitu kan? Ternyata begitu. Hari Senin apa hari Selasa Pak? Apa sih Pak sebenarnya urban planning? Mungkin dari diurut, mungkin dari Ibu dulu, mungkin ladies first. Oke. Ya, terima kasih Pak. Mungkin kalau urban planning ya mungkin semua tahu ya, terkait dengan perencanaan tata ruang ya. Kita ngomong di sini lebih ke ruang spasial gitu ya. Pastinya kalau di development atau pengembangan, tadi Pak Reno bilang baru mengenal gitu ya bahwa ada yang namanya setelah jadi developer ya, karena memang pasti development kan terkait dengan space. Betul, ya, dengan ruang ya, itu pemanfaatan ruang ya, dimana di situ spatial planning ini sebenarnya tata ruang itu ya mengatur terkait dengan ruang, pemanfaatan ruangnya seperti apa ya, itu sih poinnya ya, pemanfaatan ruang. Aturannya itu harus diatur sedemikian rupa supaya tadi ya mengurangi dampak gitu ya daripada pemanfaatan yang ada. Itu diatur ketika konteksnya saya kan developer punya lahan, saya mengatur di dalam komposisinya. Tapi tata ruang juga mempertimbangkan di luar development area saya tentunya kan? Pasti. Biasanya memang spatial planning ini diatur skalanya cukup hierarkis ya. Kalau di Indonesia starting dari national, spatial planning untuk nasional, kemudian regional gitu ya, kemudian baru masuk ke kabupaten kota. Yang terkecil itu ngomongin detail spatial planning yang konteksnya lebih ke operational gitu ya. Jadi mungkin kalau developer atau development ya masuknya pasti ke operational yang skalanya detail spatial plan gitu. Bagaimana Pak? Ya mungkin saya garis bawahi aja yang disampaikan Bu Mei. Kalau kita ngacu ke Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 2007, itu definisinya cukup clear. Penataan ruang itu mencakup perencanaan tata ruang, jadi pemanfaatan lahan, bagaimana lahan itu direncanakan atau space itu direncanakan, bagaimana dia dimanfaatkan, pemanfaatan ruang, dan bagaimana dia dikendalikan supaya berkembang ke arah yang diinginkan. Karena kecenderungan untuk berkembang ke arah yang tidak diinginkan juga terjadi kan. Karena merencanakan saja nggak cukup, tapi harus digiring sehingga pelaksanaannya pun sesuai dengan yang telah direncanakan. Dan dikendalikan. Dan dikendalikan. Dari situlah misalnya Undang-Undang 26 2007 itu menetapkan sanksi bagi yang menyimpang dari perencanaan yang nyemplung ya, sampai masuk ke governance juga sebenarnya kan. Governance, pengembang sendiri. Betul. Ya, maupun yang menikmati. Nah, terus tren sekarang kemana nih Pak? Kalau dari kampus apa yang disiapkan, apa yang sedang jadi karena fokus? Satu komunitas dengan industri properti nih Pak. Urban planning nih. Nah, kami ingin sebetulnya kami bisa selalu dipandang tidak hanya sebagai konteks komunitas tadi, tidak hanya dipandang sebagai supplier tenaga vendor tampil begitu. Saya kira lebih dari itu, karena kita juga kan sebagai dalam fungsi pendidikan tinggi kan juga melakukan research, melakukan kajian yang saya yakin juga sangat bermanfaat bagi dunia industri, bagi dunia pengembang. Makanya kami juga misalnya sebagai pertanggungjawaban kami sebagai perguruan tinggi tidak hanya menerima mahasiswa baru, kami juga secara berkala beberapa kali setahun kita mengadakan seminar, kalau dulu offline, kalau sekarang mungkin offline, dan ada juga yang
yang Hybrid. online, webinar, Ya. untuk mempertanggungjawabkan, untuk memberi berdialog dengan kawan-kawan di dunia industri tentang apa research kami yang terbaru, tentang kira-kira arah ke depan seperti apa dan sebagainya. Perdebatan itu harus Pak ya. Harus, karena Menjaga kewarasan, kalau Pak. enggak jaga kewarasan, kalau Dan enggak tetap relevan. Ini industri yang bisa berkembang ke arah yang Iya. too simplistic dan too opportunistic. Iya, iya. Kalau enggak gitu, kalau enggak diberikan. Saya sebutnya accidental development. Jadi yang Exactly. Jadi enggak ada baku pemikirannya, nggak ada pandangan holistiknya, nggak ada arah. visi Visinya. panjang ke depan seperti apa. Urban planning ini kalau dari nation interest ya, dari level negara tadi ya, sebagai hierarki paling tinggi. Ya. Fokusnya sepertinya terarah ke IKN mungkin ya. Bener gak sih? Atau bagaimana nih? Ini panjang nih coba ngobrol. Panjang sebelum nih. ke arah sana, sebelum ke arah sana, saya mau Enaknya sambil ngopi sih Pak emang Pak. Di kafe gitu. Nggak, saya cuma lanturkan abstraksinya karena memang kalau difokuskan kan IKN ini sebagai istilahnya pencetus tatanan baru nih Yap. terhadap negara. Tapi di bawah itu pasti kan banyak karena sampaikan urban planning kan turunannya kan jauh. Apalagi kalau pandangan saya IKN ini kan sebagai kontrol negara ya, ibu Iya. kota perannya nanti akarnya. Nah, partisipasi regionalnya gimana kira-kira kalau dari segi urban planning itu untuk menjaga tadi nggak cuma perencanaan tapi juga pengaplikasiannya terus juga controllingnya. Itu dari gimana pandangan kalau dari sisi keilmuan opininya? saya dulu atau Mei? Ya, jadi kalau tadi yang sudah disampaikan Pak Erwin terkait dengan perencanaan, kemudian pengaplikasian dan pengendaliannya gitu ya. Memang tadi udah ada jelas ya, ada sanksinya gitu ya untuk beberapa yang tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang. Kalau di di kita sendiri sebenarnya tadi kalau bahas IKN tuh jadi panjang ya. Tapi sebenarnya fokus program ruangnya aja sih. Kalau di kita itu pasti setiap perencanaan itu pasti harusnya selalu ada di dalam rencana spatial plan gitu ya sebelumnya. Tapi tadi yang Pak Erwin bilang selalu tidak sesuai gitu ya Pak ya. Seringkali. Ya seringkali. Seringkali. Kenyataannya in fact ya memang begitu gitu ya. Tapi itu kembali lagi memang yang namanya spatial planning itu selalu dinamis gitu. Betul. Jadi memang tidak pakem setiap ya selama itu harus ya kalau dari undang-undang tidak fix gitu betul. Jadi setiap 5 tahun dia dilakukan yang namanya evaluasi gitu ya. Kemudian tadi pengendalian juga dilakukan meskipun ya pengendalian itu dilakukannya dalam satu rencana itu juga. Jadi pengendalian itu tidak terpisahkan dari yang namanya perencanaan. Artinya memang pemerintah daerah itu karena turunannya kembali lagi ya pemerintah daerah ya untuk melakukan. Karena dia udah masuk governance berarti kan ada terbitlah birokrasi betul, di situ. ada program, Willingness kemudian political, policy-nya program. seperti apa. Indikatornya jadi banyak betul. Nah, itu memang seringkali kalau misalnya ya ada perbedaan gitu ya otomatis harus cepat gitu ya pemerintah. Responsif, ya. Misalnya di Jakarta ya, kita bilang di Jakarta. Kebetulan saya juga di Ikatan Ahli Perencanaan Jakarta. Jadi memang percepatan pengembangan ini ya perlu selalu direspon, harus selalu direspon gitu ya dengan cepat juga oleh pemerintah. Misalnya dulu di Jakarta ini kita nggak pernah kepikiran akan ada MRT gitu ya karena di spatial planningnya nggak ada gitu. Tapi tiba-tiba kepala daerah menginginkan itu dan disupport gitu ya dari berbagai pihak, akhirnya ada, kemudian jadilah ya kan MRT dan itu harus disesuaikan dengan spatial planning. Harus diakomodir. Harus diakomodir. Apakah itu menjadi sesuatu yang ya di luar atau di luar pengendalian gitu. Ya, tapi kan itu sebuah pengembangan. Artinya harus diakomodir, tetapi harus di find out juga nih, identify harus apa nih dampaknya nanti seperti apa gitu ya. Nah, itu juga direspon oleh government gitu. Dan juga tadi kalau ngomongin partisipasi pasti di dalam rencana itu juga harus ada yang namanya partisipasi publik. Di setiap satu pengembangan itu harus selalu ada partisipasi publik. Jadi dalam melakukan perencanaan pemerintah daerah ya termasuk sampai dari nasional hierarkinya itu selalu dilakukan dengan partisipasi publik. Meskipun in fact gitu ya, partisipasi publik perlu publik yang mana ya? Itu menjadi pertanyaan. Ya kan arahnya adalah demokratisasi data ya, terus demokrasi tadi opini ya Pak ya, demokratisasi opini. Dengan infrastruktur yang sekarang apakah cukup untuk mengarah ke sana? Atau saya garis bawahi lagi. Boleh. Saya tambahkan sedikit pandangan Bu Mai. Saya kira betul
balik lagi ke perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Yang saya kira penting juga dicatat adalah saya sebut aja kemajuan. Di Undang-Undang 26 2007 itu sudah ada pasal tentang sanksi bagi penyimpangan pemanfaatan ruang yang terjadi, seseorang itu bisa mendapat sanksi. Ya. Jadi, Dan itu pidana ya kalau nggak salah. pidana dan sanksi denda. administratif dan Ya. pidana sampai ke pidana. Ini kemajuan, saya harus sebut kemajuan karena Undang-Undang Penataan Ruang sebelumnya, Undang-Undang 24 tahun 92, nggak ada sanksi. Nggak ada sanksi. Kan, maksud saya, ini kan gila, sesuatu yang bisa membahayakan keselamatan orang, bahkan ekstrimnya, itu kemudian nggak dapat sanksi. Ya, Bapak ngembangin satu kawasan, sebelah Bapak tiba-tiba pil tanahnya dinaikin, Bapak kebanjiran, dapat masa nggak ada sanksi sih, gitu loh. Gitu. Nah, oke. Balik lagi soal IKN. Tahun lalu saya menulis di artikel di satu majalah dan saya jelaskan di situ bahwa real estate itu selalu berjalan seiring, bahkan menjadi motor dari pengembangan kota di Indonesia. Dan itu riwayatnya 100 tahun. Jadi sejak dekade kedua abad lalu, real estate sudah menjadi motor pengembangan kota. Kalau saya mengatakan merubah wajah kota malah. Betul, motor. Jadi banyak sekali aturan baru, misalnya aturan tentang garis sempadan. Itu diintroduksi pertama kali di Menteng. Jadi ketika Menteng direncanakan oleh arsiteknya, kemudian tidak di awal-awal juga, setelah sekitar 6 tahun dia berjalan, baru ada aturan tentang garis sempadan. Ya, itu diintroduksikan melalui situ, dan itu kemudian menjadi aturan kita bersama. Kemudian tahun 32 dia sudah mulai di tahun 34 dia kemudian menjadi aturan resmi negara. Oke, balik tentang IKN. Jadi pertama memang real estate itu selalu menjadi motor gagasan-gagasan baru muncul di situ untuk pengembangan kota. Nah, artinya apa? Artinya IKN sebetulnya punya peluang untuk menjadi inspirasi, menjadi motor bagi pengembangan kota kita 100 tahun ke depan. Jadi kalau saya bilang bahwa real estate yang dikembangin pada awal-awal abad 20 yang lampau itu kemudian menjadi inspirasi, menjadi motor pendorong modernisasi pada abad 20, maka IKN bisa menjadi motor untuk membawa peradaban baru perencanaan kota 100 tahun ke depan lagi. Apa contohnya? Aware terhadap persoalan perubahan iklim misalnya. Climate change. Kita mungkin nggak bisa lagi mendesain, saya katakan di tulisan itu, kita mungkin nggak bisa lagi mendesain drainase seperti kita mendesain drainase 100 tahun yang lalu. Karena apa? Karena fluktuasi curah hujan dan sebagainya udah terlalu tinggi. Ada saatnya salurannya jadi terlalu besar karena debitnya kecil, tapi bisa jadi pada waktu berbeda 6 bulan kemudian dia kekurangan karena jadi implikasi teknisnya pun harus mengikuti dengan kondisi climate yang udah changing ya. Itu berlaku baik drainase, jalan. Dan juga perannya prediktif ya. Misalnya contoh jalan, ketika semakin kuat kecenderungan orang untuk bekerja dari mana saja, dari rumah, dari working space mana, bahkan dari ujung dunia mana gitu, maka mungkin persoalan traffic menjadi berbeda. Nggak bisa lagi kita merencanakan traffic kota itu dengan berbasis perhitungan jalan. ROE sekian. Bukan OD, origin destination, dari rumah ke kantor seperti itu. Dan itu sudah beda. Ya, pola orang ngantor pun juga tanda kutip, Pola apalagi dengan desain jalan pun akan berbeda, desain apapun akan berbeda. Dan tren itu sudah berjalan. Itu sudah 20-30 tahun ini tren itu berjalan. Jadi kalau kita nggak mampu menangkap arah itu ke depan, kita menjadi merencanakan kota yang obsolete segera gitu. Obsolete ya, jadi irrelevant dalam waktu yang dekat. Itu sebenarnya teknologi tiba-tiba kita sendiri nggak nyaman di kota kita sendiri karena ini kota ini kok aneh sih kita. Dan jadi kayak kalau di global banyak kota-kota yang sudah mulai ditinggalkan, tapi masalah mereka adalah karena yang populationnya yang nggak ada untuk mengisi kan. Kalau Indonesia sebenarnya kita punya berkah itu. Nah, kita besar di yang peradaban urban ke depan itu mungkin akan menuju seperti itu. Untuk merespon itu. Yang saya garis bawahi. Ya, itu yang baru saya mau tanyakan. Jadi beyond IKN. Jadi IKN kan governance. Betul. Silakan. Konteksnya juga bisa IKN. Saya bikin buku tahun lalu, judulnya Berpikir dalam
dalam kerangka pulau. Berpikir dalam kerangka pulau. Saya mendorong di sini agar melalui buku ini, mengusulkan melalui buku ini agar orang lihatlah Indonesia ini sebagai kepulauan. Ya. Nggak bisa lagi orang melihat Indonesia ini seolah dengan pikiran benua. Karena ekosistem pulau totally berbeda dengan ekosistem benua. Jadi kalau kita begitu saja mengembangkan pulau ini seolah boleh dikembangkan tanpa batas. Iya. Tidak hanya untuk pertanian, tapi mungkin juga untuk real estate, mungkin juga apapun, itu disaster menanti. Kita akan menuai badai bencana gitu loh. Badai itu kita sudah lihat, ya. Ya kerangka berpikirnya dulu kita harus benahin ya. Betul. Kerangka berpikir bahwa kita ini pulau loh, kita berada di pulau loh. Jadi perencanaan tetap akarnya adalah geografi sendiri dan kita kebetulan kondisi geografinya adalah negara kepulauan. Jadi kita harus berpikir dalam constraint pulau. Ya mungkin constraint kita sebut, mungkin juga Ya, potensi konteks pulau. Yes. Dan pulau pun Indonesia kita sadarin 2/3-nya perairan. Yes. Tapi mungkin selama ini kita berfokusnya juga di Daratan. badan daratan. Itu potensi maritim Itu kita juga juga jadi nggak terlalu betul, tereksplorasi betul. ya. Kurang lebih begitu. Yes. Nah, kalau dari sisi perspektif mahasiswa nih, masuk ke industri itu, dari pembelajaran ini, harapan, ekspektasi, jenjang mereka bagaimana untuk sampai relevasi? Karena kan dari nobody nih ya, yang konselnya cuman ini, terus bisa aktif terlibat di sampai penataan negara kan, peluangnya. Itu gimana jenjangnya yang dari experience? Mungkin dari alumni. Ya di Untar satu-satunya menurut hemat saya. Ya. Saya kira bukan hemat saya kira nyatanya Untar adalah satu-satunya pendidikan perencanaan wilayah dengan konsentrasi perencanaan pengembangan kota dan real estate. Perencanaan pengembangan kota. Di level S1 dan S2. Ya. Di Indonesia ada sekitar 70 kampus lebih sekolah S1, S2, S3 dalam perencanaan wilayah dan program kota. studi. Tapi hanya di Untar yang memilih konsentrasi pengembangan kota dan real estate. Kenapa tuh, Pak? Iya nggak tahu. Respon perkembangan properti di kita yang masif sejak 2000-an lah, gitu ya. Gimana? Saya nggak tahu persis. Tapi memang masing-masing kawan di prodi lain juga berusaha mengembangkan semacam spesialisasi yang berbeda. Di Unisba misalnya sejak dulu mereka disebut-sebut konsentrasinya dalam pengembangan pedesaan misalnya gitu. Jadi atau sekolah lain mengambil konsentrasi berbeda. Saya kira itu tentu ada pertimbangan masing-masing. Ya. Nah, ke posisi yang khas itu mendorong kami untuk semakin ingin terlibat dalam komunitas pengembangan kota dan real ini dengan lebih intens gitu loh. Nah, yang kita lakukan saat ini kebetulan juga hampir semuanya dosen kami di S2 dan S1 itu adalah juga tadinya adalah profesional dalam industri properti. Saya 5 tahun terlibat di BSD, kemudian menjadi ketua tim perencanaan Kemayoran dan sebagainya. Ada 3 Kemayoran ya. Juga teman-teman yang lebih senior dari saya banyak. Nah, sehingga kita selalu berusaha mendekatkan kuliah teoritis dengan praktis lapangan. Misalnya untuk kuliah studio sangat menekankan pentingnya untuk kita mengambil cases real. Kita bekerja sama dengan pengembang untuk dalam memilih kasus yang akan kita kaji bersama, merumuskan highest and best use-nya misalnya. Itu real. Dan ketika nanti mereka selesai dan presentasi hasil studionya itu, pengembangnya diundang untuk memberikan komentar, pihak lain juga diundang untuk memberikan komentar terhadap hal itu. Oke. Nah, sorry Pak, saya potong dikit Pak. Yes, level komentator tadi berarti kan stakeholder ya. Nah sejauh ini stakeholder yang terlibat selain pengembang maupun dari yang lain, apa aja Pak yang terdokumentasi? Karena kalau urban planning kan luas, sampai dari governance, sampai dari apa segala. Sudah sejauh apa dan harapannya apa mungkin yang ingin diundang? Kami fokus di pengembangan kota dan real estate. Jadi pengembangan spasial secara nasional misalnya itu tidak menjadi konsentrasi yang utama. Oke, balik lagi tentang program studi, kami berusaha merumuskan program studi yang bisa memfasilitasi kawan-kawan baik yang belum menjadi pengembang, yang ingin jadi pengembang maupun kawan-kawan yang memang sudah di dunia pengembangan real estate yang ingin
mendalami bidangnya. Jadi misal saya punya proyek nih, Yes. saya konsultasikan dengan teman-teman di Untar untuk dibantu penataannya, lalu kita kaji bersama, itu memungkinkan ya Pak? Sangat mungkin untuk kita. Wah, menarik ini teman-teman di regional. Topik studio Betul, misalnya ya? itu dari senang hati kami. Soalnya saya pemahaman saya kadang ya karena kepikiran punya duit, punya modal tanah, Ya. berangkat menjadi developer. Gitu kan. Iya. Wah dipotong-potong jadi sekian unit Ya. gini. Tapi saya pahamin kan kalau proyek ada scalingnya nih Mas Aan ya. Jadi ada proyek yang mungkin cuma 5 hektar, 10 hektar, iya. apa. Idealnya berapa hektar yang dibutuhkan untuk proper untuk dialokasikan atau no project too small? Perspektifnya gimana kalau dari segi tetap ada hal yang bisa kita tarik pelajarannya dari masing-masing cases. Yang menarik misalnya pada saat pandemi ada cukup banyak mahasiswa saya yang bikin tesis tentang pengembangan properti skala Kota. berbagai skala, dan yang menarik pada pengembangan skala kecil berbagai inovasi muncul. Oke. Justru makin kecil makin kreatif ya? Bisa sangat kreatif. Jadi misalnya mereka kecil itu mengembangkan gitu ya. lahan yang praktis adanya di belakang gedung-gedung besar. Ya, misal. Itu cuma ada 5 hektar atau 10 hektar, dan itu mereka kemudian kreativitasnya muncul. Ya, saya kira kita juga kemudian melihat itu sebagai ajang kita belajar sama-sama gitu, untuk melihat trennya seperti apa nih, arah perkembangannya seperti apa. Termasuk pada karena mindsetnya begitu kita ngomong masalah urban planning kesannya township pasti ngarahnya kan, apalagi konteksnya adalah perkotaan. Jadi asumsinya ketika teman-teman punya development project di atas 100 hektar mungkin 200 hektar, tapi ternyata proyek-proyek skala mungkin ukuran 5.000 meter 1 hektar aja juga perlu wawasan urban planning ya Pak ya? Iya. Oke, saya garis bawahi satu hal lagi. Nah, dalam rangka memberi fasilitasi bagi kawan-kawan yang ingin sekolah lagi, bagi kawan-kawan pengembang, kita kemudian mengembangkan program dan ini sesuai dengan aturan Permendikbud Ristek Dikti, yang memungkinkan mereka misalnya tidak usah bikin tesis untuk S2, karena itu juga momok bagi kawan-kawan yang tidak punya minat akademik, tapi mereka bikin laporan profesional. Mereka melaporkan apa yang memang mereka kerjakan sehari-hari sebagai profesional. Bisa dan sangat dimungkinkan. Dan online juga. Kuliahnya online. Online. Karena ya ini keterusan buat anggota keterbatasan ruang dan waktu. Kecuali untuk studio. Kami selalu menekankan bahwa studio perlu ada offline karena sense ruang itu muncul dari interaksi, dari pergi sama-sama ke lapangan dan sebagainya. Nggak bisa dikuliahin secara online. Tapi lapangannya kan bisa jadi lapangannya pengembang kan yang dimaksud tadi. Boleh mengusulkan. Tapi pasti ada tatap mukanya ya. Harus ke lapangan. Kami belajar dari masa pandemi, ternyata kalau sepenuhnya offline, online, sense-nya nggak muncul. Tadi yang mungkin sempat dibahas di podcast sebelumnya adalah sensori ya, experience itu kita menjajaki ketika by skill kita lihat di peta, menapakan beda, jauhnya segitu deh kita beda. Itu harus badan kita merasakan. Dan nggak semua data kan terdokumentasi. Kita mau pakai digital twinning ya kan, jaraknya, konturnya gimana, rasanya, feel-nya, slippernya dan sebagainya. Gimana tanggapan Bu? Saya tambahin sedikit historicalnya ya, mungkin ini juga sekolah ini ya, mungkin tadi Pak Erwin bilang satu-satunya, tapi memang kita adalah pelopor sekolah real estate karena dulu fokus, kita memang sudah fokus dari awal di real estate. Kalau nggak salah juga ini ada campur tangan Pak Ci juga waktu itu masalah historicalnya ya, untuk membuka program ini karena memang salah satu alasannya itu karena memang pengembangan properti itu tidak akan jauh dari pengembangan kota gitu ya. Jadi memang tadi Pak Erwin udah sampaikan juga bahwa tadi real estate adalah pengisi kota. Ya otomatis ya mereka harus tahu gitu ya bagaimana sih pengembangan kota ini sebelum melakukan pengembangan properti atau real estate. Jadi memang di sekolah kita ini diajarkan bukan cuma terkait dengan pengembangan kota tapi juga terkait dengan pengembangan real estate. Bagaimana potensi pengembangan real estate itu ya bisa ada di satu kota gitu ya. Jadi memang nggak hanya township tapi juga
sampai yang pengembangan skala kecil juga kita belajar gitu ya, terutama kaitannya tadi dengan market research, kemudian studio, kemudian juga kita melakukan di kampus juga kita ada kuliah penilaian gitu ya, penilaian ini bangunan. Ini masih ada kaitannya sama national defense gak sih Pak? Soalnya pengamatan saya ya kalau defense ya. Kalau geospasial kita ada terrain itu kan masalah pertahanan apa segala. Ya memang ada korelasinya lah, ada korelasi. Ketika saya ini kita menyamping, ketika saya di Aceh, tiap kali kita membahas tata ruang selalu ada kemudian dari Kodam dan sebagainya kita undang karena tata ruang pertahanan itu juga poin penting, tapi tidak menjadi fokus ya, tapi ada lampiran itu extension, it's an extension. Itu betul ada. Betul. Karena memang kalau di di kita kan juga aspek kita belajar banyak aspek gitu ya, bukan cuma tadi spatial planning, tapi kita juga belajar sampai ke technically-nya tuh, tekniknya, location-nya, land-nya, sampai ke fisik lahannya juga kita pelajari tadi, misalnya terrainnya seperti apa, topografinya seperti apa, tadi akan ada potensi bencana atau enggak, sampai ke situ juga kita lihat. Jadi bukan cuma aspek marketnya gitu, tapi aspek fisiknya juga kita lihat gitu, dan itu memang ya kita belajarnya dari urban planning gitu. Jadi memang kenapa kita blend antara urban planning dengan real estate gitu ya, karena memang irisannya tuh tebal banget gitu. Irisannya juga satu keseluruhan. Yes gitu. Meskipun kalau di real estate kan sebenarnya ujungnya itu kan memang lebih ke capital ya, ke profit dan sebagainya. Tapi untuk sampai ke sana itu somehow ya butuh dulu yang big picture-nya itu seperti apa gitu. Nah, itu yang kita pelajari di sekolah kita ini di Untar gitu. Township ya. Itu maksud kan kalau township ya kita mikirin bagaimana penduduk itu bisa berkembang. Semua standar hidupnya mereka tercukupinya. Terus logistik juga kan, pangan ketika masuk. Itu semua terkait, dan dengan perencanaan yang matang semua itu bisa, harapannya bisa tercapai kan, meskipun there's no ideal governance. Kalau pertanyaan ini sih saya lihat, ada beberapa kota atau kabupaten ya perkembangannya kurang nih. Ini faktornya apa biasanya? Perkembangan dari propertinya atau apa? Padahal di sana ada economic engine-nya, istilah ada penggerak ekonominya, tapi nggak seperti kota lainnya gitu kan. Dan saya tambahkan juga, itu sebenarnya kita kan di REI sempat munas ya waktu itu ya, yang dihadirin Presiden Jokowi. Itu ada satu titipan juga untuk organisasi REI, yaitu perumusan untuk identitas tiap kota di Indonesia, sehingga berkembangnya bisa terarah dan terintegrasi. Mungkin dari pertanyaan Mas Aan dengan tambahan informasi saya dan dengan kerangka buku untuk kerangka berpikir pulau itu, apa Pak yang bisa tarik garis merah? Gimana caranya kota-kota ini mungkin untuk teman-teman pemerintah daerah, karena banyak pengurusnya juga yang kebetulan berinteraksi dan sebagian dari mereka juga pemerintah regional gitu. Mulai dari mana ketika mau mengembangkan kota, apa yang jadi pertimbangan dasar utama? Karena tiap kota pasti treatmentnya berbeda kan. Mungkin bisa di elaborasi. Melalui buku ini saya mendorong agar orang berpikir tetap dengan melihat kekhasan dari masing-masing pulau. Tapi saya kira arah pertanyaan lebih kepada gimana sih membuat satu kawasan itu tumbuh dan berkembang. Poinnya kira kurang lebih itu. Saya kira banyak teori atau banyak pandangan yang sudah membahas tentang hal itu. Ya, ada pandangan yang berkaitan yang menyinggung tentang misalnya economic base dari masing-masing kota. Jadi bagi kota yang tidak ada basis ekonomi yang tangguh, maka tentu tidak gampang bagi kota itu untuk maju. Economic base itu bisa industri, bisa pertanian atau mungkin pendidikan, misalnya kota-kota seperti Malang, Jogja dan atau sebagainya. Mungkin fokus logistik juga bisa besar kan gitu kan, asal dia punya peran konkret yang bisa menggerakkan ekonomi mereka. Itu lebih dari sekedar sektor-sektor tradisional, industri, pendidikan, bahkan sampai pariwisata kali Pak ya. Exactly, tetap. Ya itu bisa disebut sebagai economic base dari masing-masing kota yang membuat dia punya engine, punya motor untuk berkembang. Paling enggak untuk mendorong perkembangan awal, bahwa kemudian dia berkembang ke arah yang berbeda. Nah, ini juga yang kemudian mendorong sejumlah pemerintah daerah menuliskan dalam rencana kotanya basis ekonominya semuanya disebutin.
kenapa di semua disebutin ya industri, ya pemerintahan, ya pendidikan, ya perdagangan, ya karena dengan cara begitu berbagai insentif dari pemerintah pusat bisa mereka terima sebagai pemerintah daerah. Menurut hemat saya itu juga enggak iya, karena juga. mereka jadi bersilo-silo juga kan, jadi kompetisi dengan neighboringnya, padahal antara tetangga ini sebenarnya ada poros kekuatan yang bisa dibentuk dengan joint forces. Kerjasama antar daerah. Kerjasama antar regional, nah itu ibaratnya nanti ke integrasi atau apa. Persis. Nah, itu bisa difasilitasi nggak kira-kira dari urban planning atau gimana metode dia untuk mulai membuka pintu ke sana? Tiba-tiba masuk ke kota sebelahnya itu Kabupaten Blek, kayak gegar budaya Pak. Gegar budaya. ya. Jomplang. Kayak di bagian selatan kita lah, selatan di belakangnya dengan arah ke sana tuh, gitu kan beda gitu. Iya. Beda. Tapi saya rasa growth itu kan natural ya. Jadi pasti dia pun ketika berkembang ya imbasnya pun akan lempar. Jadi teritorial satu sisi untuk government, tapi ya interkoneksi itu tadi yang lebih penting dan untuk berpikir holistik secara negara, satu pandang. Oh ini Tangsel, ini Kabupaten Bogor. Sudah beda. Itu sebenarnya mungkin kalau itu udah cakupannya, kalau tadi pertanyaannya Bapak tadi terkait gimana sih caranya mendorong satu kota atau kabupaten yang belum berkembang gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ya satu kota itu juga nggak akan mungkin bisa berkembang dengan sendiri gitu. Betul. Pasti juga dari pinggir-pinggiran itu juga atau dari mana gitu ya, dari arah mana itu juga bisa terdistraksi gitu ya. Kayak misalnya contohnya ya tadi ya misalnya Serpong gitu ya. Itu kan ada satu pemantik yang bisa membuat dia berkembang sampai jauh gitu ya. Mungkin economic base-nya nggak ada apapun di sana gitu. Tapi once ada satu pemantik itu juga bisa jadi ya, termasuk IKN misalnya. Dulu mungkin Kalimantan ya kita taunya batu bara, sawit dan lain-lain, tapi begitu pemantik ada satu pemantik yang baru itu bisa meningkatkan atau menstimulus si wilayah-wilayah yang tadi belum berkembang, betul. Jadi itu memang ya kita belajar itu termasuk gitu ya, bagaimana urban economic, urban development itu mulai masuk, itu gimana caranya gitu ya, melihat potensi satu wilayah itu kita belajar juga sampai situ. Jadi ya memang yang namanya satu kota atau kabupaten itu ya tidak bisa ya pasti ada ada secara natural juga ada gitu ya, tapi ya bisa juga itu juga dipantik lah ya dengan satu pengembangan gitu. Ya, luar biasa. Kalau ini tadi kan dari step ini kan adalah perencanaan aplikasinya sama governingnya ya kan. Yes. Nah kalau yang dari perencanaan tadi wah udah matang banget lah, di kampus aktivitasnya sangat detail, ada studio ada apa. Nah best practice-nya ketika dia untuk governingnya dan apa itu, apakah ada pembekalan nggak? Karena kan birokrasi Indonesia kan unik nih. Apakah itu dieksplor juga di level universitas? Iya. Bahkan alumni kami atau sebelum bicara alumni, sebetulnya ada 4 keahlian yang kita dorong berkembang di kalangan lulusan kami. 1 perencanaan kota, 1 pengembangan properti, 1 pengelolaan kawasan, dan aset, pengelolaan aset. Jadi sebetulnya sangat luas. Artinya pengelolaan aset itu kan bisa mengelola sesuatu yang sudah resourcesnya, terus habis itu aset mungkin kayak kita udah punya pabrik konkret berapa sih senasional ya kan, sebarannya apa segala. Untuk resources penunjang perkembangan itu ya kan. Jadi misalnya ada pengembang yang mengembangkan apartemen kompleks yang luas seperti di Kalibata misalnya gitu. Ya. Alumni kami bisa menjadi semacam property manager, estate management sampai ke sana ya Pak ya. Exactly. Itu keahlian yang memang kita dorong berkembang. Tapi yang saya emang cermatin menarik adalah begini, ketika satu badan apalagi Untar dalam satu departemen itu kan sangat luas ya, banyak ada urban planningnya, arsitektur dan apa. Dan saya karena memang di DPP juga saya sadar itu pentingnya untuk kita istilahnya kolaborasinya, interaksinya. Itu yang jadi key komponen ya kan, ketika kita punya perencanaan sesuatu, kalau kita sendiri yang menjalankan juga nggak cukup. Kita harus bawa semua stakeholder itu tadi terlibat, diskusi itu adalah suatu inisiasi yang baik, tapi dalam jalannya operating itu pasti ya makin banyak kita aware dalam satu library yang kolektif, kita bisa akhirnya bersama mencapai tujuan itu tadi ya, kerangka yang kita mau tuju bersama.
Kalau dari buku mungkin ada konklusinya Pak yang ingin sampaikan setelah Iya. kita goes beyond nih, setelah kita udah berhasil Ya, berpikir ini- secara ini- pulau, ini apa, Pak? kajian yang mungkin implikasi praktisnya sangat apa namanya yang lebih dikejar dari buku ini, walaupun kasusnya real banget di Ya. satu kabupaten atau satu pulau di Pulau Sumbawa. Itu pulau yang sudah sangat dalam 20 tahun terakhir sangat luas terjadi pengubahan ekosistem. Ekosistem, ya. Oke. Tapi yang ingin disasar dari buku ini sebetulnya adalah mindset kita, Mindset. perubahan mindset. Nah, buku kedua itu saya tulis dengan seorang dengan Pak Ali Trahanda, dia Ya. Oh, Trahanda, ya. CEO-nya Indonesia Property Property Watch. Watch. Kita mengkaji pasar perumahan masa pandemi. Nah, yang menarik dari kajian ini ternyata pasar perumahan kita pada masa pandemi di Jabodebek, Banten itu punya beberapa anomali yang berbeda dengan pola yang umum terjadi di berbagai pasar, Negara, di berbagai negara. Ya, menarik juga menurut hemat saya. Ada bocoran dikit Pak, yang buat yang malas baca. Oke. Termasuk saya maksudnya. Bahwa yang pertama bahwa pasar properti kita tidak sepenuhnya Collapse. Ya. collapse. Saya dengar Bahkan ini, saya- saya belum bahkan- baca, cuman saya dengar ada kekosongan sebenarnya di tengah aja, tapi yang di ultra high sama ultra low masih berjalan. Apa benar? Terutama ditopang oleh kelas menengah atas. Ya. Jadi pasar menengah atas itu justru tumbuh. Ya. Hanya turun sebentar pada awal pandemi. Dan saya juga cermatin itu sebenarnya pandemi itu lebih ke transfer of wealth, jadi common expenditure ya tetap berjalan itu, cuman postingnya aja yang berbeda. Ya. Seperti kita lihat pertumbuhan di sektor medis, sektor apa, tapi economic as usual is not collapsing, Exactly. justru malah cenderung growing kalau saya lihat. Ya. Makanya pasca pandemi banyak yang siap nyambut Ya. kesempatan itu. Ya, walaupun kami sekarang sedang seperti dikatakan juga oleh kawan-kawan arsitektur dan sipil tadi merasakan juga dampak pandemi. Ya, pastinya. Yaitu, Way of behavior-nya beda. Kemudian anggaran pelatihan dan pendidikan di dunia pengembang itu dugaan saya lagi agak turun, sehingga minat untuk pendidikan, untuk sekolah agak sedikit menurun. Nah, sekarang sih pelan-pelan mulai pick up lagi, naik lagi. Tapi untuk masa yang 2-3 tahun yang Ya saya pandang sih pandemi kemarin itu sebuah refreshment lah. Ini sekarang juga meneliti kita di industri real juga mulai merasakan growth-nya. Tapi ya bersama ini mumpung kita bisa guyup bareng di sini, ini. bersama kita develop ke arah ke Oke, depan next itu. mungkin Pak ini atau Ibu, kalau ada kajian-kajian yang menarik ya kita bedah di channel YouTube ini. dengan senang hati. Kita juga senang hati bro, dapat Iya. konten. Kami rutin bikin semacam Ada yang menarik atau apa gitu. Baru minggu lalu Pasti teman-teman satu mata kuliah bikin webinar tentang ekonomi real estate pada masa pandemi. Sebenarnya begini, saya berpikirnya Mas Aan adalah kita mungkin ke depan bisa ngambil prototipe dari project daerah, kita bedah bareng di sini lewat konteks kesan studio. Saya rasa itu akan Ya, menarik. mungkin tambahan juga Pak, kita juga punya banyak riset sebenarnya tadi. Selain Yang bisa itu diriset juga, ya? di kami juga kita punya banyak riset gitu, dan kita juga kerjasama banyak dengan universitas luar negeri gitu ya, yang riset-riset kita itu juga lumayan banyak yang menarik ya. Menurut saya sih banyak yang menarik juga gitu ya, termasuk terkait dengan pengembangan kota, kemudian tentang pengembangan infrastruktur, kemudian tadi tentang properti, termasuk properti digital. Betul, Kami betul. juga pernah melakukan riset itu bersama tim dari Filipina dan Malaysia terkait dengan properti digital. Itu juga kita pernah riset. Jadi sebenarnya riset-riset kita yang banyak ini juga mungkin kalau bisa punya kesempatan untuk Pasti. didiskusikan. Kami gitu akan ya, itu fasilitasin. juga Jadi di boleh juga. Sejauh tidak melanggar kesepakatan bilateral kami dengan Betul. pengembang. Yes, Misalnya kalau betul. alasan itu, Pastinya. itu nggak bisa, itu nggak enak Ya. kita. Ya. Ya. ada ya pada konsen tertentu lah. Cuman Ya. memang kalau memang disiapkan untuk lab ini, dan ini sebenarnya menginisiasi untuk subprogram baru lagi nanti di channel YouTube. Siap, Jadi siap. kita nanti judulnya akan to be announced, tapi teman-teman yang memang passionate dan memang ingin untuk Ya. tahu lebih jauh,
hari ini konteksnya lebih ke pengenalan, kita udah kenal bahwa di UNTAD bahkan S1 sampai S2 sedetail itu tentang ini, dan satu-satunya university yang mengusung soal Indonesia. urban planning Dan dan real di estate. Indonesia tentunya. Kalau kata anak sekarang, pemain lama di industri. Dan sebenarnya di, Pelopor, Pak, di pelopor. Viapsi saya juga Pelopor. sampaikan di sini, saya ada koneksi untuk kita kan berdampingan dengan UN Habitat. Mereka punya campus collaboration platform namanya Big Blue Book. Oh, Itu harapannya ke depan kita bisa bantu untuk koordinasi ke sana juga. Pak Budiarsa kenal dekat lah dengan itu, bisa dikondisikan. Cuman intinya begitu, dan ini akan menjadi program berkelanjutan, dan kita harapin dari teman-teman daerah juga regional bisa terlibat juga. Kalau mau ada konsultasi klinik, di sini kita ada studio yang bisa nanti ke depan diutilize. Jadi silakan hubungin sekretariat untuk project-project Bisa yang mau. dikondisikan. Bisa kita kondisikan. Bahkan nanti kalau satu regional ya kita bisa bedah bareng ya, karena Iya, kan bisa. keterkaitan antar proyek itu juga bisa dirumuskan Betul, gitu. betul sekali. Untuk nanti imbasnya ke kolektif procurement mungkin ceritanya, betul, atau pengadaan bersama, terus atau mungkin ya kita tata nih kolaborasi gimana sehingga bisa dapat township yang berimbang dan Yes. sesuai dengan arah tujuan pengembangan. Kurang lebih kita akhirin dulu sesi ini di sini ya. Oke, Pak Edin. Baik. Terima kasih Thank banyak. you, thank you Pak, thank you Pak. Oke, sehat-sehat selalu. Oke.